Oke, kita mulai. Untuk hari ini kita akan bahas tentang CSSD ya, Central Storage Supply Department. Udah kelihatan ya, udah masuk ya. Jadi CSSD seperti yang kemarin waktu kita praktek sediaan steril ya, itu salah satu adalah unit yang menyediakan barang-barang steril ya. Ini sambil kita ngulang yang kemarin ya. CSSD bisa diartikan Central Sterile Supply Department, ada juga yang menyingkat CSSR, Central Sterile Supply Room ya. Ada yang menyingkat IP2S ya, instalasi pusat pelayanan sterilisasi. Ada juga yang menyingkat TSSU, Sterile Supply Unit, yaitu sama aja. Intinya adalah merupakan tempat dilaksanakan proses sterilisasi alat-alat medik dan alat-alat lain dalam upaya pencegahan infeksi nosokomial ya, atau Healthcare Associated Infection (HAIS ya. Kemudian ICSSI juga bertanggung jawab atas penerimaan dan pendistribusian semua alat atau instrumen yang memerlukan kondisi steril untuk pemakaiannya. Dan bertanggung jawab juga atas pengadaan, penyimpanan, dan distribusi. Unit sterilisasi sentral ini bisa di bawah instalasi farmasi atau berdiri sendiri. Nah, apa saja tujuan dari adanya ruangan CSSD? Jadi CSSD itu kalau bisa dibayangkan, dia merupakan satu ruangan ya, yang di dalamnya itu memproses barang-barang ataupun alat-alat ataupun apa namanya paket-paket peralatan ya, yang dari rumah sakit, mulai dari alat itu kotor sampai dengan alat itu steril ya. Tujuan CSSD menyiapkan peralatan medis untuk perawatan pasien, kemudian mendistribusikan alat-alat yang dibutuhkan untuk ruang perawatan, kamar operasi, dan ruangan lain. Jadi yang memerlukan alat steril kalau di rumah sakit itu bukan hanya ruang kamar operasi saja ya, tapi di bangsal itu juga perlu alat steril, misalkan untuk medikasi set, untuk merawat luka pasien, untuk memasang tracheostomi, untuk memasang NKT, memasang kateter, memasang ET ya, endotracheal tuh, itu perlu alat-alat yang steril. Kemudian selain itu ruangan yang lain misalkan seperti poliklinik, ada polibedah otomatis untuk rawat jalan pasien yang bedah habis operasi, kemudian poligigi ya, kemudian instalasi gawat darurat ya untuk menjahit luka, instalasi kebidanan ya. Itu memerlukan alat-alat yang steril. Berpartisipasi dalam pemilihan peralatan yang aman dan efektif. Jadi dalam hal memilih yang aman, mereka juga CSSD berpartisipasi di situ, misalkan memberikan masukan. Oh, alat ini guntingnya kalau dipanasin dia gampang bengkok, yang merek ini sebaiknya nggak pakai merek ini, yang bagus merek yang lainnya. Klemnya kalau dipanasin nanti bisa jadi longgar. Nah itu ya, klem pinset jadi longgar. Ini kalau direndam pakai larutan dikontaminasi, alatnya stainlessnya akan meluntur sehingga berbahaya. Itu partisipasi pemilihan alatnya seperti itu. Kemudian mempertahankan stok inventory dan yang memadai untuk keperluan perawatan pasien. Jadi juga mengetahui persediaan alat sterilnya masih cukup apa enggak untuk untuk digunakan satu rumah sakit itu ya. Jangan sampai nanti ada pasien tidak bisa harus perawatan dengan luka perawatan steril tetapi menggunakan alat yang sudah tidak steril, nggak bisa ya. Poliklinik, polikecantikan, poligigi itu semua butuh alat-alat steril ya. Mempertahankan standar yang telah ditetapkan, mendokumentasikan setiap aktivitas pembersihan, desinfeksi maupun sterilisasi sebagai bagian dari program pengendalian mutu. Nah, CSSD itu merupakan suatu unit atau departemen dari rumah sakit yang menyelenggarakan proses dekontaminasi, pencucian, pengemasan, sterilisasi terhadap semua alat atau bahan yang diperlukan dalam kondisi steril baik absolut ya. Jadi kondisi steril baik absolut artinya bebas dari semua mikroorganisme termasuk endospora ya.
maupun yang praktis probabilitasnya bebas dari mikroorganisme. Jadi kalau alat-alat memang harus steril. Kondisi steril itu apa? Bebas dari mikroorganisme maupun endospora. Tapi ada juga alat yang tidak bisa dilakukan sterilisasi karena mungkin bahannya yang khusus ya, sehingga nggak bisa dilakukan sterilisasi. Nah, ini bisa dilakukan dekontaminasi. Fungsinya apa? Agar bebas dari mikroorganisme. Mungkin ada masih endosporanya tapi mikroorganismenya udah habis hilang. Nah, lokasi adanya instalasi CSSD ini sebaiknya berdekatan dengan ruangan pemakai alat steril terbesar. Mana yang memakai alat steril terbesar? Tentu IBS ya, instalasi bedah sentral. IGD mungkin juga menggunakan alat steril yang terbesar, tapi lebih besar dan berencana bagian biar tidak ada mikroorganismenya ya. Lokasinya yang terbesar ya mungkin IGD bisa ya, tapi sebaiknya memang di IBS karena IBS instalasi bedah sentral itu otomatis yang menggunakan alatnya yang steril. Dan sekarang untuk transportasi di dalam rumah sakit tuh metode ini wis akeh banget ya, banyak ya. Misalkan ngirim barang pakai airlock, ngirim barang pakai lift, pakai trolley robot, itu sudah banyak sekali. Jadi kedepannya mungkin teknologi itu juga akan bermanfaat di rumah sakit. CSSD mempunyai fungsi yang sangat penting dalam mendukung keselamatan pasien dan kontribusi dalam upaya menekan kejadian infeksi. Ya tentu saja ya, karena alat-alat itu kalau sampai proses sterilisasinya nggak bagus, nanti akan balik ke kerugian rumah sakit itu sendiri. Kalau kok bisa ya, karena apa? Misalkan pasien habis operasi, ternyata 2 hari setelah dioperasi atau seminggu setelah operasi ihisensi, lukanya nggak sembuh-sembuh, sehingga balik lagi ke rumah sakit. Nah itu kan membuat biaya perawatannya jadi tambah banyak ya. Apalagi misalkan pasiennya punya penyakit gula ya, itu namanya sangat luar biasa ya untuk kalau misalkan dia sakit gula, itu luka kalau tidak steril nanti bisa gampang sekali pembukuman sehingga malah lukanya nggak sembuh-sembuh, jadi pembusukan bahkan mungkin sampai amputasi. Ini yang dihindari. Maka salah satu peran CSSD itu sangat besar ya. Alat kesehatan steril yang dihasilkan harus dijamin kesterilannya secara kontinu dan konsisten. Jamin keperluan perawatan baik pasien maupun keperluan darurat. Ya, jadi harus selalu dipastikan bahwa memang kualitas sterilisasinya itu juga bagus. CSSD harus dikelola secara profesional di bawah manajer yang punya pengetahuan, kompetensi dan keterampilan di bidang sterilisasi, yang sudah tersertifikasi melalui pendidikan dan pelatihan khusus tentang CSSD dan pelayanan sterilisasi. Ya, sterilisasi, sentralisasi itu fungsinya apa? Memang kadang lebih dekat itu lebih bagus ya, tapi kalau dapat dipusatkan menjadi satu sentral itu nantinya kontrolnya kita juga lebih enak ya. Jadi desentralisasi itu artinya apa? Pelayanan sterilnya itu dijadikan satu tempat ya. Dahulu pelayanan sterilisasi itu mungkin masing-masing ruangan ya punya autoclave kecil-kecil gitu. Cuman masalahnya apa kalau kita pakai kecil-kecil kemudian pakai yaitu nanti aja tidak apa-apa ya. Intinya ya, sentralisasi pelayanan sterilisasi itu dipusatkan. Fungsinya apa? Ya biar kalau menjamin mutunya juga lebih gampang ya. Kemudian untuk dokumentasinya jadi lebih mudah.
Kemudian kalau misalkan terjadi kesalahan atau terjadi hal yang tidak diinginkan, kita juga mudah untuk mencari sumber datanya yang jadi masalah yang mana gitu. Pelayanan sterilisasi sentral di rumah sakit harus mencerminkan pelayanan dalam satu atap manajemen yang berkualitas dan profesional. CSSD harus mengembangkan satelit dan mempertahankan manajemen persentral juga sesuai standar. Nah, ini yang mendasarinya bahwa tentang bangunan misalnya. Rumah sakit sebenarnya ini bangunan juga harus ada ruang sterilisasi tersendiri ya. Nah, ini pedoman instalasi pusat sterilisasi Central Sterile Department atau CSSD di rumah sakit. Ini bisa di download di Google ya, di BPSDM, linknya BPSDM pedoman instalasi pusat sterilisasi. Nah, dalam klasifikasi rumah sakit juga pelayanan penunjang klinik ya, ada pasal huruf, kemudian meliputi pelayanan bank darah ya, perawatan intensif untuk semua golongan umur dan jenis penyakit, sterilisasi instrumen dan rekam medis. Ini contoh ditunjukkan aja. Zonasi berdasarkan tingkat risiko terjadinya penularan penyakit, area yang berisiko tinggi, area risiko yang sangat tinggi ya, dan zonasi berdasarkan privasi kegiatan area privat, harus dibatasi bagi pengunjung. Di PMK 72 tahun 2016 ya, alat kesehatan, instrumen, aparatus, mesin atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit. PMHP, alat kesehatan yang single use. Dalam pedoman PPRA ya, pedoman pencegahan pengendalian infeksi, dalam dekontaminasi perawatan pasien dilakukan pelaksanaan peralatan bekas pakai. Perawatan pasien yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh diberikan secara precleaning sesuai standar yang baru. Jadi kewajiban mulai dari dekontaminasi memang harus dilakukan di unit CSSD ya. Mutu, penyelenggaraan pengawasan mutu, dekontaminasi ya. Dekontaminasi itu upaya mengurangi atau menghilangkan kontaminasi oleh mikroorganisme pada orang, peralatan, bahan, dan obat melalui desinfeksi. Jadi sebelum alat itu dicuci harus didekontaminasi dulu. Kenapa? Karena alatnya mungkin terpapar oleh mikroorganisme atau virus mural. Jadi itu dimatikan dulu. Kalau kita langsung cuci, mungkin nanti kita malah cipratan atau ketularan, itu berbahaya ya. Yang misalkan habis operasi pasien dengan Mycobacterium TBC aktif ya, entah itu penyakit toleran atau penyakit. Nah, itu harus didekontaminasi dulu ya. Baru setelah itu dicuci. Tujuan dekontaminasi ya biar kita aman. Nah, ini unit-unit yang ada di rumah sakit. Kalau ini semua melakukan tindakan yang memerlukan alat steril, ya semuanya harus satu atap di bawah manajemen CSSD ya. Nah, untuk bisa mengikat ini semua diperlukan sentralisasi pelayanan steril. Jadi gini, ini cerita aja. Jadi kadang seperti teman-teman itu di IGD kok alat kebetulan malam harinya kecelakaan banyak, sehingga banyak pasien yang harus dijahit. Kalau CSSD-nya tidak siap dengan tambahan pasien yang banyak, jadi untuk alat jahitnya bisa kekurangan ya, kekurangan pinset, SPL ya. Maka yang dilakukan apa? Nunggu di CSSD masih lama, harus kena 24 jam. Tapi kalau di luar ya harus siap pada masuknya seperti itu.
kalau ada CSSD, keuntungannya apa? Ya, akhirnya bisa terkoordinir dengan baik, ya kan? Meskipun dari pasien lainnya, kalau di masih siap, di transfer ke sana. Jadi satu satu atau dua tempat itu harus komplit semua, namanya sentral kan, biar komplit semua, terkoordinasi, terus terstandar artinya apa? Ya dengan perlakuannya yang sama, otomatis standarnya juga sama, karena nantinya juga akan selalu dilakukan pemeriksaan bahwa hasil sterilisasinya itu masih bagus atau tidak. Dan dengan sentralisasi itu menimbulkan efektif dan efisien. Misalkan pasien dengan tadi di bangsal ruangan ini banyak melakukan dekontaminasi semua, ya, meskipun alatnya ada yang kecil, ada yang besar, ya, tapi tetap lebih aman dan lebih efisien kalau itu dijadikan satu, ya, terkendali kos dan waktu. Ini peranan dari CSSD, ya, menyediakan alat kesehatan, BMHP, linen steril untuk pelayanan rumah sakit, penyelenggaraan sesuai standar proses dekontaminasi alat kesehatan yang terkontaminasi pasien, dan memutus rantai kehidupan mikroba serta menekan kejadian infeksi di rumah sakit. Ini terpenting. Recording in progress. Nah, tanggung jawabnya CSSD ya pada proses sterilisasi alat kesehatan terkontaminasi, kemudian proses sterilisasi barang bersih, bahan medis habis pakai, dan lain-lain. Nah, ini tugasnya. Satu, menyediakan alat steril, ya, menyediakan ke perawatan pasien, ya, juga melakukan uji mutu sesuai parameter kualitasnya, dan memperhatikan dan mencegah risiko pada staf, ya, karena stafnya juga harus dilatih. Sudah ini memutus mata rantai atau chain of infection, infeksi dan sterilisasi. Jadi sterilisasi proses menghilangkan semua jenis mikroorganisme hidup maaf ya. Jadi apa bedanya antara sterilisasi dan desinfeksi tingkat tinggi? Kalau sterilisasi itu termasuk endospora, mikroplasma, itu ikut mati, hilang semua. Jadi bebas mikroba, baik itu patogen maupun apatogen. Nah, kalau desinfeksi tingkat tinggi apa? Tindakan dilakukan menghilangkan semua mikroorganisme kecuali endospora. Oke, saya ulangi untuk bedanya ya, sterilisasi sama desinfeksi tingkat tinggi. Sterilisasi itu sampai endospora, protozoa semua ikut mati. Kalau desinfeksi kecuali endosporanya, ya. Jadi caranya untuk proses ini ya, kita pakainya desinfektan yang tingkat tinggi ya. Nah, ini klasifikasi alat-alat medis. Ada kelas dan risikonya, di mana yang disebut critical, semi-critical, dan non-critical. Critical atau high ini kontak dengan kulit yang luka dan membran mukosa. Itu yang critical. Kalau semi-critical itu kontak dengan kulit dan membran mukosanya, kulit tertutup ya, kulit tertutup.
Dan non kritikal itu menyentuh kulit luar tanpa ke membran mukosa. Contoh alat-alatnya apa yang untuk kritikal? Nah, impan, skapel, laparoskopi, set, instrumen operasi lainnya. Nah ini metode sterilisasinya harus pakai metode sterilisasi yang desinfeksi tingkat. Jadi kalau untuk masang implan, masang apa namanya, plat ya, plat besi, patah tulang, macam itu, alatnya harus steril, benar ya, yang kondisi kritikal. Yang non kritikal, yang semi kritikal, misalkan pemasangan endoskopi, ventilator, endotracheal itu yang non kritikal ya, seperti ini. Kalau yang nempel di kulit ya kayak stetoskop gitu ya, stetoskop lainnya dengan tempat tidur. Ini cukup pakai sabun deterjen aja, termometer, tensimeter gitu ya, perlu disterilisasi. Nah gimana alur dari layan CSSD? Barang yang akan disterilkan dikontaminasi dulu, dicuci, pengeringan, kasih indikator dalam, kemudian dikemas. Petugas ruangan datang ke unit sterilisasi, kemudian diserahkan, kemudian ditulis barangnya. Alat yang sudah dikontaminasi, kalau yang dari IPS ini kemarin sudah juga ya, sudah saya sampaikan ya, tinggal nambahin aja. Diberi indikator dalam, siap disterilkan. Petugas sterilisasi ya intinya terus mencatatnya, prosesnya. Prosedur-prosesnya dekontaminasi ya, yang pertama bisa menggunakan klorin 0,5%, direndamnya selama 10 menit. Bisa juga pakai larutan yang mengandung propropanil diamin, konsentrasinya 2%, dan surfaktannya. Rendamnya selama 15 menit dalam wadah yang tertutup atau konsentrasi 1%, direndam selama 30 menit. Jadi yang berperan dalam proses dekontaminasi adalah apa? Konsentrasi larutan ya, konsentrasi larutan untuk yang dikontaminasi tadi, kemudian lama perendaman ya, ya mungkin kalau pakai klorin yang 1% redamnya lebih cepat ya. Hanya cukup sepakai 5 menit ya. Ini ruang penerimaannya, ruang penerimaan kotor. Ini ruang dekontaminasi dan pencucian, jadi dikontaminasi dulu di bak-bak yang hafalan ini apa, putih biru ini. Bawah juga ini untuk merendam kalau memang berbeda jenis alatnya. Nah setelah itu wajibnya di sini dicuci bersih dulu pakai air. Setelah didekontaminasi perlu dicuci pakai air apa enggak? Tanyaannya, ada yang bisa jawab? Tetap ya, dekontaminasi tadi kan hanya direndam selama ada yang 15 menit, ada yang 30 menit, ada yang 20 menit. Nah setelah itu berarti kan kumannya udah mati semua tuh, cuma endosporanya aja yang masih hidup ya, meskipun di situ kotor tapi kumannya udah mati. Nah itu terus dicuci juga, membersihkan kotoran-kotorannya yang nempel di situ. Nah untuk desinfektan sendiri ya, kategorinya ada yang HLD, high level disinfektan. Ini menghancurkan semua mikroorganisme baik itu vegetatif, tubercle bacilli, fungi, virus, dan sejumlah spora tertentu. Contohnya adalah glutaraldehid, hidrogen peroksida 6%, formaldehid 8% plus alkohol 70%. Ini termasuk golongan high level desinfektan ya. Yang intermediate level desinfektan ini membentuk mikroorganisme vegetatif, fungi, mycobacterium, tuberculosis, tapi efektif terhadap spora bakteri. Contohnya alkohol yang 60-90%, klorin, NaHipoklorit, formaldehid, idiopor. Contohnya ya virusnya misalnya kayak virus COVID ya gitu ya. Kan kemarin pada disemprot alkohol, berapa pakai alkohol? Alkoholnya berapa? Pakai alkohol 70%, tapi campur ikannya nggak boleh ya. 60-90%.
Terus low level disinfektan ini tidak memiliki daya bunuh terhadap spora, Mycobacterium pseudomonas maupun Pseudomonas. Contohnya formaldehid konsentrasi yang kurang dari 4%, kemudian tipe-tipe desinfektan ada yang desinfektan kulit atau kita sebutnya antiseptik, ada desinfektan lingkungan ya, kayak Lysol, Resep ya, jadi untuk ngepel lingkungan dan lain sebagainya. Ada yang pakai namanya juga desinfektan alat, contohnya desinfeksi Deoxyacetylal NaOCl ya, Florida seperti Bayclean itu isinya kan dia sama dengan formaldehid ya. Efektivitas dari desinfektan dipengaruhi dari kontak yang cukup, kecenderungan ternetralisir, konsentrasi, stabilitas, kecepatan pola kerja dan jangkauan kerja. Jadi kalau misalkan kita menyiapkan desinfektannya termasuk anak proses sterilisasi, pencucian setelah tadi ya di dekontaminasi. Yang kedua adalah pencucian. Cuci dengan air sabun dan sikat bagian-bagian yang kotor sehingga kotoran yang menempel itu hilang. Setelah itu bilas dengan air mengalir sampai bersih. Kemudian pengeringan, setelah bersih dikeringkan secara dianginkan atau dilap. Yang keempat pengemasan, dimasukkan ke dalam bak instrumen setelah kering. Penting dan klaim harus selalu keadaan terbuka. Instrumen diganjel, internal indikator, kemudian ke instrumen dibungkus dengan bahan. Nah, ini gambaran indikator komplei indikator pemasan. Kemudian setelah dicuci, dikeringkan, dilabeli, dikemas ya. Fungsi kemas itu kalau bisa mengemasnya itu bentuknya satu set, misalkan set untuk medikasi, set untuk cabut gigi, set untuk endotracheal tube. Jadi dalam satu set itu nanti kalau kita buka masanya, kalau kita begitu buka kan sudah on steril ya. Nah itu sudah satu paket ya, paket. Jangan lupa pada label ditulis tanggal produksi sterilisasi, nomor lot sterilisasi, nomor mesin, tanggal kadaluarsa. Nah untuk menghitung tanggal kadaluarsanya ya pakai tes pola kumannya ya. 7 hari dia swab, ada kumannya tumbuh atau enggak, 21 hari di swab ada tumbuh atau enggak, 6 tahun di swab, 6 bulan ya misalnya. Nah ini proses sterilisasi ya. Ini kemarin sudah ya kalau di prosesnya itu lewatin aja. Intinya di sini adalah secara teorinya kita ikuti alatnya ya. Jadi kita ikuti alatnya. Jadi chamber tadi diisi jangan sampai penuh, kemudian dinaikkan suhunya ya. Setelah suhunya naik sampai 121 derajat, ditunggu sampai 15 menit. Nah ini bentuk autoklaf yang kecil ya. Dan ini autoklaf yang besar, yang lebih banyak. Kalau yang dengan plasma ya artinya sama ya, ruangan chambernya jangan diisi terlalu penuh biar nanti plasmanya bisa masuk ya. Setting alat sesuai prosedur, timer 70-75 menit ya. Sesuai prosedur. Kemudian tunggu sampai timer pada angka 0. Setelah itu yang ketujuh penyimpanan ya. Jadi kalau kita ulang ya. Yang pertama adalah dekontaminasi. Setelah dekontaminasi, kemudian pencucian, pengeringan, pengemasan. Yang keenam itu sterilisasi ya.
Apa ciri kemasan yang tidak steril? Ya, rusak atau terbuka. Ya. Kemudian keluar dari mesin sterilisasi sistem masih basah atau lembab. Nah, basah atau lembab itu memicu munculnya kuman yang di situ atau jamur yang di situ. Gitu ya. Kemasan jatuh atau diletakkan pada tempat yang kotor. Kalau misalkan belum sempat tahu terus kok merucut jatuh gitu. Nah, ini ruang penyimpanan yang sudah steril. Setelah itu, setelah kemasan selesai proses sterilisasi, kemudian setelah itu pendistribusian bisa diambil oleh petugas atau diantarkan. Ya, ini tempat pengambilan alat sterilnya. Indikator-indikator yang ada pada sterilisasi ada berupa indikator mekanik, ya. Contohnya tabel atau indikator suhu atau tekanan itu ada di bagian instrumen mesin sterilisasinya, ya. Dan indikator kimia, ini indikator yang dibuat khusus ya, fungsinya untuk mengetes sebelum alat-alat itu steril sampai alat-alat itu menjadi steril, ya, sebelum steril sampai jadi steril. Ada yang bentuknya strip, vial, tape, atau dan sebagainya. Contoh indikator, ada indikator internal yang dimasukkan di dalamnya yang tempat kita sterilkan. Kemudian di bawahnya atau depannya dikasih indikator yang eksternal. Nah, ini sama, kalau itu alatnya masuk ke autoclave nanti akan berubah warna semua. Bisa juga menggunakan indikator biologi. Nah, ini biasanya digunakan untuk kasus-kasus yang ada di laboratorium klinis ya. Jadi mikroorganisme populasinya itu kan sebenarnya ada ya, tapi sedikit, kemudian seringkali terus dirusak. Nah, bagaimana dengan ketenagaan dari unit CSSD atau SDM, sumber daya manusianya? Ya, secara yang pasti bahwa ketenagaan yang bekerja di unit CSSD harus dalam kondisi sehat dan bugar. Karena apa? Mungkin dia akan mengangkat barang yang berat, kemudian hubungannya dengan panas ya, biasanya di tempat yang panas. Enggak saya kuat, dan saya harus hubungannya panas, terbuka, kemudian ya. Seluruh tenaga kerja sterilisasi diharapkan sehat jasmani rohani, tidak pernah menderita atau sedang menjalani proses pengobatan. Kemudian tenaga ya harus tidak pernah menderita penyakit TBC dalam setahun, sehat jasmani. Kemudian punya data kesehatan yang mencakup data fisik atau ronsen untuk paru-paru ya, X-ray, ronsen, check up kesehatan, dan mempunyai laporan mengenai sakit yang pernah dialami selama bekerja dari ya. Dia punya penyakit nafas, penyakit kulit, gastrointestinal, pernah tertusuk jarum ya. Nah, bagaimana uraian tugas untuk tenaga yang ada di SSD? Ya, aktivitas beruraian harus paham tentang aktivitas yang berkaitan proses sterilisasi rumah sakit. Semua aktivitas yang terkait dengan suplai alat medis steril pengetahuan terkini ya, itu juga penting ya. Misalnya ada tambahan upgrade ini, menentukan metode yang tepat dan efektif untuk pelayanan sterilisasi, bertanggung jawab dari penggunaan alat dan sterilisasi yang benar, memastikan proses yang diterapkan, koordinasi dengan unitnya, dan kalau mungkin ada yang belum selesai disterilkan setelah tertinggu, dia bisa kasih info bangsa lain yang punya alat serupa atau punya aset serupa yang belum keluar. Contoh fungsinya koordinasi sama komunikasi. Bertanggung jawab langsung pada direktur pelayanan rumah sakit, membuat program orientasi tenaga kerja. Jadi uraian tugas di CSSD ya, kualifikasi tenaganya ya,
ada penanggung jawab, ada teknisnya, yang evaluasi tenaganya. Kalau di rumah sakit tipe A, tipe B minimal pendidikan S1 bidang kesehatan atau S1 umum dengan masa kerja 5 tahun. Itu apa namanya? Kalau jadi penanggung jawabnya ya, kalau jadi bukan penanggung jawabnya biasa. Tipe C minimal D3 kesehatan. Jadi memang sekarang peraturan yang terbaru CSSD tidak murni harus di bawah farmasi ya, tetapi farmasi punya tugasnya apa? Ya tadi bikin larutan, apa namanya, dekontaminasi, proses pengenceran, terus untuk melakukan pengecekan itu sudah steril apa belum, juga inventaris alat-alat, terutama alat-alat yang dilakukan untuk operasi itu masih bagian dari instalasi farmasi. Tapi CSSD-nya mungkin bisa dipegang oleh perawat, bidan, boleh ya. Yang penting adalah pernah belajar di bidang kesehatan. Pelatihan tentang manajemen kepemimpinan, tentang psikologi personil. Jadi ini apa namanya, tugas-tugas dan memang tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh petugas CSSD ya. Baik, kita selesai sampai di sini untuk CSSD. Ada yang mau ditanyakan dulu? Recording stopped.